Selamat siang Ibu Kristin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sergio Teddy. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang leasing. Yang pertama-tama kita akan bahas apa itu arti leasing. Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang digunakan untuk proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atau secara sederhana, leasing dapat diartikan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama adalah lessor atau penyedia barang-barang yang akan dibutuhkan oleh pihak kedua, yaitu leaser atau nasabah. Jadi pihak lessor akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak leaser atau nasabah, dan juga kemudian imbalan yang akan diberikan kepada lessor merupakan biaya sewa yang diberikan oleh pihak nasabah tersebut. Oke. Lalu kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam leasing. Yang pertama itu lease atau kontrak. Yang kedua itu adalah lease atau nasabah. Lessor adalah penyedia barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang keempat ada istilahnya biasa lease term. Lease term itu adalah jangka waktu kontrak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatalkan. Lalu juga ada istilah residual value, yaitu merupakan nilai dari list aset yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat periode sewa masuk dalam tahap akhir. Lalu juga ada security deposit. Security deposit adalah jaminan kas yang diminta oleh pihak lessor terhadap sewa sebagai kewajiban. Nah, setelah kita membahas istilah-istilah dalam leasing, kita juga akan membahas jenis-jenis leasing. Yang pertama itu ada capital lease. Capital leasing dalam jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Leasing jenis ini seorang nasabah menentukan sendiri dan memperkirakan sendiri spesifikasi atau kategori barang yang dibutuhkan, sehingga dalam jenis ini nasabah bebas menentukan barang apa yang ia butuhkan. Yang kedua ada operating lease. Operating lease ini jadi pihak lessor akan membeli barang lalu menyewakannya kepada si nasabah ini. Jadi nasabah hanya perlu membiayai sewa atas barang ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dan biaya-biaya lainnya akan dibiayai oleh pihak lessor. Yang ketiga ada sales type lease atau lease penjualan. Dalam jenis ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual hasil produksinya, dan dalam jenis ini terdapat dua pendapatan yang diakui. Yang pertama itu adalah pendapatan penjualan, dan yang kedua adalah pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Next juga ada leverage lease. Leverage lease ini jadi dalam proses leasingnya melibatkan pihak ketiga, dan pihak ketiga ini biasanya disebut adalah credit provider. Jadi pihak lessor tidak membiayai objek lease secara 100%, melainkan hanya 20-40% dan sisanya akan dibayarkan oleh credit provider. Lalu jenisnya juga ada cross border lease, dan biasanya dalam jenis ini dilakukan di dua negara yang berbeda atau antar negara. Misalnya pihak lessor berada di negara Singapura dan pihak nasabah atau leasingnya berada di Indonesia. Dan biasanya barang-barang yang di lease dalam cross border lease ini adalah barang-barang yang memiliki nilai tinggi seperti pesawat terbang bentukan Boeing atau Airbus. Setelah kita membahas jenis-jenis leasing, kita juga akan membahas tentang keuntungan leasing. Leasing memiliki beberapa keuntungan. Dan pertama, leasing itu fleksibel. Perusahaan leasing sistemnya kontrak, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Lalu kemudian besar pembayaran dan juga jangka waktunya dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita, sehingga kita dapat membuat kesepakatan sendiri dengan pihak lessor sesuai dengan kondisi perusahaan kita. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Yang menarik dari leasing adalah tidak meminta jaminan kepada nasabah, namun kita dapat memilih hak atas barang modal berdasarkan aktiva yang di-lease. Pendapatan itu sendirilah yang menjadi jaminan dari lease tersebut. Next ada cepat dalam salah satu keuntungan dari lease juga yaitu cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing yang sangat
sederhana sehingga pelayanannya sangat cepat dan mudah sehingga mempermudah dalam pembiayaan. Lease akan dengan mudah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan sebagai modal usaha kita. Lalu keuntungannya juga ada capital saving. Capital saving ini yaitu leaser membiayai 100% barang atau modal yang kita butuhkan, sehingga yang seharusnya kita membayar penuh dari barang atau modal itu yang kita butuhkan dapat kita simpan untuk kita pergunakan untuk keperluan lainnya. Jadi kita bisa save dan kita gunain untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu diberi nama capital saving. Lalu pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Jadi ini juga menarik karena pembayaran angsuran dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Pembayaran lease dihitung dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Lalu keuntungan dari leasing ini juga sebagai pelindung inflasi, karena jadi lease sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajiban atau utang. Jadi biarpun kita masih memiliki utang di kedepannya nanti dalam kontrak ini, dalam lease ini, kita tetap membayar dengan satuan moneter yang sama biarpun terjadi inflasi. Jadi itu bisa dibilang salah satu keuntungan dari leasing ini adalah sebagai pelindung inflasi. Kesimpulannya, menggunakan leasing dapat menjadi pilihan bagi Anda, bagi kita semua, misal kita mau melakukan pembelian sesuatu. Namun juga ada bunga-bunga atau angsuran-angsuran harus dibayar. Kita harus melihat kondisi perusahaan kita, apakah kita dapat melakukan leasing atau tidak. Dan setelah kita memutuskan kita akan melakukan leasing, kita juga harus memperkirakan biaya-biaya sewa yang akan kita bayar. Dan itu akan terus ada di pembukuan perusahaan kita. Jadi kita harus mampu sehingga kita dapat melakukan leasing dan juga kita dapat membayar biaya-biaya tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.